Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan kita renungkan hari ini diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia menyusuri suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya, apa situasi hidup yang paling menyakitkan dan paling menyedihkan saat ini? Mungkin dengan cepat orang akan mengatakan terkena COVID-19 atau terpapar COVID-19. Kenapa? Orang yang terkena COVID-19, dia akan terasingkan, dia akan diisolasi, dia akan tersingkirkan, dia akan dijauhi oleh banyak orang. Terbatas sekali orang bisa bertemu dengan dia. Nah, berarti dia tidak hanya menderita secara fisik akibat COVID-19 itu, tetapi juga menderita secara batin karena dia tidak bisa bertemu, mendapatkan perhatian, curahan kasih sayang dan pelayanan dari orang-orang terdekat dia justru pada saat dia paling membutuhkan. Nah, kalau pertanyaan yang sama kita ajukan kepada orang-orang pada zaman Yesus, apakah situasi hidup yang paling menyakitkan? Mereka akan mengatakan terkena kusta. Karena orang yang menderita kusta akan tersingkirkan, terasingkan, dijauhi. Bahkan anggota keluarga yang terkena kusta akan diberangkatkan ke tempat pengasingannya, sama seperti kita memberangkatkan mayat, di mana kepulangannya tidak lagi diharapkan. Artinya, terputus hubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi dia bukan hanya menderita secara fisik dengan penderitaan kusta yang dialami, tetapi juga menderita batin karena dia tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan juga curahan kasih sayang dari orang-orang terdekat dia, orang-orang yang paling dia harapkan. Dan itu justru pada saat di mana dia sangat membutuhkan. Nah, dalam kondisi seperti itu tentu yang diharapkan adalah kesembuhan, sama seperti orang kena COVID-19 tadi. Nah, dalam situasi terpuruk, orang biasanya sangat-sangat religius, memohon dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh pengharapan. Dan itulah yang terjadi dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana ke-10 orang kusta itu serentak berseru dan memohon kepada Yesus, "Guru, Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kita bisa melihat bahwa bahkan ucapan ini masuk dalam liturgi.
kata yang sangat religius, memohon dengan penuh kerendahan hati. Tetapi ketika kita lihat dalam bacaan selanjutnya, ketika mereka sembuh dalam perjalanan, hanya satu orang yang kembali untuk bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kesembuhan yang dia alami. Sementara 9 orang lain lagi tidak kembali untuk bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kesehatan, kesembuhan yang dia peroleh. Jadi pemulihan keadaan itu tidak membuat dia bersyukur. Yang membuat bersyukur hanya satu orang yang kembali bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus. Nah, peristiwa ini patut kita renungkan pada hari ini. Apakah kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita terima dalam hidup kita merupakan anugerah dari Tuhan, rahmat dari Tuhan, pemberian cuma-cuma dari Tuhan, sehingga tumbuh rasa syukur di dalam hati kita? Atau mungkin segala sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita miliki adalah hasil dari perjuangan kerja keras kita. Kita merasa bahwa kita pantas dan layak untuk mendapatkan dan memilikinya, sehingga kita tidak merasa perlu untuk bersyukur dan berterima kasih kepada siapapun. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan Injil, lewat sapaan Tuhan pada hari ini, kita diarahkan, diingatkan untuk tidak pernah lupa bersyukur dan berterima kasih dalam hidup kita atas segala berkat, rahmat, dan belas kasih Tuhan yang mengalir tiada hentinya dalam hidup kita. Mari kita bentuk diri kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Nah, agar kita mampu menjalankan apa yang menjadi pesan Tuhan lewat Injil hari ini, mari kita mempersiapkan diri untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu, secara khusus atas hari yang istimewa ini yang telah Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih juga atas sabda-Mu yang menyapa kami, yang menegur kami, yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur atas kemurahan, kebaikan, dan berkat-Mu yang kami terima dalam hidup kami. Kiranya kami boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah lupa bersyukur kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas untuk kita semua. Tetap semangat.